Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama hadir dalam podcast tentang kolaborasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Di sini saya Nur Ariandani sebagai moderator. Adapun Ibu Irawati, Ibu Herlina, Muhammad Iksan, dan Pak Galib. Nah, di sini sebelumnya saya ingin membahas sedikit apa sih itu kolaborasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kolaborasi adalah menurut Lindeck dan Sinkert, collaboration is a complex process which demands intentional knowledge sharing that becomes the responsibility for all parties. Di mana dalam hal ini kolaborasi itu adalah proses secara kompleks di mana berbagi dalam hal pengetahuan yang memberikan partisipasi kepada semua pihak. Dan dalam hal ini ada kode etik dalam berakhlak untuk kolaboratif ini, di mana yang pertama yang harus kita ketahui adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terus yang kedua, terbuka dalam melakukan kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu tadi pengantar tentang apa sih itu kolaborasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu pentingnya kolaborasi. Saya persilakan kepada Ibu Irawati. Oke, terima kasih kepada moderator kami kali ini. Baik, tadi sudah disinggung ya pengertian kolaborasi itu seperti apa, yang dimana ini sangat penting kita mainkan atau kita lakukan baik di dalam organisasi pemerintahan, di kampus ataupun di mana saja, karena jika kita berkolaborasi tentu kita memaksimalkan peluang ya keberhasilan untuk mendapatkan keberhasilan itu jauh lebih besar dibandingkan kita kerja sendiri. Berbeda kalau kita berkolaborasi, apalagi kalau kita berkolaborasi berbagi pengalaman, kita juga lebih komunikatif, kolaboratif antara anggota maupun organisasi itu sangat penting. Jadi menurut saya kolaborasi itu penting sekali untuk membuat keputusan secara bersama-sama. Lalu mungkin dari kolaborasi ini ada panduannya ya, panduan perilakunya, yang dimana tidak serta-merta bahwa berkolaborasi itu langsung saja, tetapi ada perilaku atau panduan perilakunya. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Perez Lopez, yang dimana kita berkolaborasi itu karena pertama menganggap perubahan sebagai sesuatu hal yang perlu dialami atau selalu terjadi. Kedua, mungkin karena kita membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus-menerus menghormati pekerjaan yang dilakukan, sehingga muncul itu kolaborasi. Ketiga, mungkin karena masalah dalam organisasi itu dibahas secara transparan untuk menghindari konflik. Jadi apabila kita bersama-sama terbuka berkolaborasi, tentu lebih transparan semua hal yang akan menjadi masalah atau masalah lebih transparan seperti itu. Jadi untuk mencapai atau meminimalisir kesalahan itu atau permasalahan itu lebih minim. Artinya kita bisa contoh ada permasalahan, tetapi karena banyak kepala, banyak solusi, kita lebih cepat mendapatkan tujuan bersama. Terus itu dari segi ini ya organisasi. Terus kalau dari lingkungan kampus, pentingnya kolaborasi ini pertama kita bisa bertukar ide, bertukar pikiran, dan mungkin teman-teman ada yang tidak tahu, ada yang tahu, jadi kita bisa saling berkolaborasi. Tentu pada saat penelitian juga bisa kita lakukan kolaborasi.
bukan hanya di lingkup Fakultas Ekonomi, tetapi bisa di kampus lain berbagi. Mungkin di kampus lain ada hal yang kita tidak tahu, misal dalam aplikasi atau apakah itu, tapi karena ada kolaborasi antara satu dengan yang lainnya sehingga kita tahu. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ibu Ira tentang pentingnya kolaborasi, di mana kita harus melihat dari panduan dari kolaborasi itu sendiri. Nah, tadi juga dijelaskan tentang pentingnya keberhasilan. Nah, pasti ada yang mempengaruhi faktor. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bapak Abdul Galib. Silakan, silakan. Baik, terima kasih Bu Nanda untuk faktor-faktor ini. Seperti yang disampaikan Bu Nanda, bahwa dalam kolaborasi ini sebenarnya bisa terjadi juga di dalam pemerintahan, dan untuk kolaborasi ini untuk mencapai tujuan bersama tentu ada banyak faktor yang bisa mendukung suksesnya program kolaborasi ini. Beberapa faktor yang mendukung kolaborasi ini, misalnya yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini karena kolaborasi ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih instansi, maka saling percaya menjadi fondasi dalam menjalin kolaborasi ini. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan atau wewenang, karena dilakukan oleh dua atau lebih lembaga, maka pembagian kekuasaan atau wewenang di sini harus jelas sehingga tidak terjadi ego-ego sektoral. Kemudian faktor pendukung yang lainnya yaitu gaya kepemimpinan. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat, di mana bisa membantu mengarah gaya kepemimpinan yang diharapkan mampu mengarahkan kolaborasi ini dengan cara mengarahkan tata kelola struktural horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide-ide. Jadi pemimpin yang harus bisa merangkul merangkul kolaborasi tersebut, sehingga tidak berat sebelah antara satu instansi dengan instansi yang lain, karena tadi ketika berkolaborasi harus menghilangkan ego-ego sektoral kita, di mana kita harus percaya bahwa ada satu tujuan yang kita capai, bagaimana kemajuan pelayanan kita atau keberhasilan bersama kita. Kemudian faktor pendukung lainnya yaitu strategi manajemen. Nah, di sini bukan hanya pimpinan yang menentukan keberhasilan suatu kolaborasi, tetapi bagaimana strategi manajemen. Jadi strategi apa yang perlu dilakukan sehingga program kolaborasi ini bisa berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antar entitas publik. Jadi di tahapan ini bagaimana memformalisasikan pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Karena di mana tujuan kolaborasi itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas setelah terjadinya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan nilai lebih. Jadi yang tadinya ketika bisa dijalankan masing-masing berjalan mungkin bisa jalan, tetapi ketika dia berkolaborasi maka bisa jalannya bisa lebih cepat. Jadi menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah program kolaborasi. Itu dari saya terkait beberapa program pendukung keberhasilan kolaborasi. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Galib atas pembahasannya tentang faktor keberhasilan yang dilihat mulai dari gaya kepemimpinannya, terus kepercayaannya. Nah, tapi di sini biasanya pasti ada faktor penghambat dalam melakukan kolaborasi, apalagi di dalam dunia pemerintahan. Nah, seperti apa itu bisa dijelaskan oleh Ibu Herlina Ilyas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator.
mengenai kolaborasi government, keinginan untuk melakukan kolaborasi government itu muncul karena para aktor atau para yang menjalankan roda pemerintahan itu menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian para aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain, artinya dengan negara lain misalnya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kita saat ini mengenai kolaboratif government. Di antaranya itu mengenai kendala kewenangan, hierarki organisasi. Artinya di sini ketidakjelasan batasan masalah karena adanya perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi yang dijalankan. Terus kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya kepercayaan masyarakat, dan adanya keterbatasan informasi. Nah, salah satu penghambat juga mengenai kolaboratif government ini yaitu kurangnya sumber daya manusia yang belum bisa menjalankan teknologi dengan baik, baik itu teknologi informasi dan komunikasi di tingkat desa. Seperti itu mungkin Bu, kendala yang saya jelaskan mengenai kolaboratif government. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan faktor penghambat dalam melakukan kolaborasi. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mendengarkan apa sih penerapan nilai dalam konteks nilai kolaboratif dalam konteks pemerintahan. Saya persilakan kepada Pak Iksan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah panjang lebar ya, mulai dari Bu Irawati sampai dengan Ibu Lina sudah membahas mengenai koordinasi. Koordinasi. Nah, tentunya kalau kita mendengar kata koordinasi, mengapa perlu dilakukan koordinasi? Mengapa perlu diterapkan koordinasi di pemerintahan kita ini, khususnya di Indonesia? Untuk menjawab ini, mungkin tidak ada kata-kata yang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan atau bisa kita keluarkan selain dengan adanya keluhan-keluhan yang kita mendengar keluhan-keluhan dari betapa bobroknya pelayanan dari birokrasi kita. Nah, apa dasar dari banyaknya keluhan tersebut? Itu dasarnya adalah karena kurangnya koordinasi antar lembaga sektoral di pemerintahan. Nah, makanya tidak ada saran yang lebih cocok untuk mereformasi hal tersebut daripada apa yang kita butuhkan, yaitu lebih kepada koordinasi. Makanya di dalam pemerintahan ini, khususnya Indonesia, telah menerapkan konkretisasi dari penerapan koordinasi ini dalam bentuk whole of government. Nah, di sini di dalam whole of government kita bisa melihat karena whole of government ini merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan di mana menyatukan upaya-upaya kolaboratif atau kolaborasi antara pemerintahan dari keseluruhan sektor, baik itu sektor swasta maupun publik, lembaga-lembaga publik lainnya dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di mana juga kita ketahui bahwa pendekatan whole of government ini sudah lama kemudian diadaptasi di Indonesia. Sama-sama kita ketahui whole of government ini pertamanya muncul itu ada di negara-negara Anglo-Saxon atau sejenis seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, di mana di sana pendekatan whole of government ini dipandang dengan sebagai perubahan baru dalam public manajemennya, yang dimana lebih menekankan pada aspek efisiensi. Oleh karena itu, tentunya ini muncul di Indonesia. Pertanyaan yang tanda petik ya, kita harus bertanya mengapa whole of government ini perlu diterapkan. Nah, hal ini dikarenakan tentunya tidak lepas dari beberapa alasan. Yang pertama, mengapa whole of government ini? Karena adanya desakan atau faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik yang seperti tadi saya jelaskan di awal, bahwa adanya
dorongan publik berupa seperti banyaknya keluhan ya mengenai pelayanan birokrasi yang buruk. Kedua, faktor internal. Nah, faktor internal ini dengan adanya fenomena kepentingan kapasitas sektoral sebagai akibat dengan adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Nah, ini sangat terlihat. Sebagai contoh misalnya adanya ketimpangan antara pembangunan di daerah Jawa dengan daerah Sulawesi misalnya. Ini kan ada ketimpangan dari sektor pembangunan. Ini juga menjadi masalah di sini, masalah internal. Oleh karena itu, untuk menanggulangi ini biasanya pemerintah dapat melakukan seperti program transmigrasi, sehingga adanya perpindahan penduduk ke daerah satu dengan daerah lain, sehingga nantinya diterapkan juga pemerataan pembangunan, baik itu berupa fasilitas umum dan lainnya. Dan yang ketiga, ini kita bisa lihat khusus dalam konteks Indonesia ya, karena adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang, ini mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Ini juga merupakan salah satu yang mendorong whole of government. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, ada 3 ya untuk yang perlu diketahui atau dipahami dalam whole of government ini. Yang pertama, mengapa kita harus dalam menjalankan menjalankan atau bagaimana kita menerapkan whole of government ini. Yang pertama, kita harus melakukan koordinasi. Nah, koordinasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan penyertaan. Penyertaan di sini maksudnya adalah kita memberikan pengembangan strategi dengan mempertimbangkan apa dampak positif dan dampak negatif akan suatu hal yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan dialog, yaitu pertukaran informasi. Nah, ini kalau kita melihat dari reformasi koordinasi di pemerintah, kita bawa ke lingkup kecil dalam dunia kampus, maka dialog ini sangat diperlukan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan atau musyawarah mufakat dalam hal misalnya pemilihan pimpinan, dalam hal yang kalau kita ambil perkecil lagi aspeknya, misalnya dalam hal kita pembuatan kontrak kuliah, bagaimana kita berdialog kepada mahasiswa dalam hal untuk menyetujui ya kontrak perkuliahan. Dan yang ketiga adalah joint planning, atau bagaimana kita merencanakan program secara bersama-sama, di mana nantinya dapat menyelesaikan atau mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua, ini caranya untuk berkoordinasi, yaitu melakukan integrasi. Integrasi ini ditempuh dengan 3 cara juga. Yang pertama, joint working atau kolaborasi sementara, di mana kita melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain, di mana kolaborasi tersebut akan terjalin sampai dengan tujuan yang kita capai tersebut berhasil. Nah, setelah berhasil maka kita lagi kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kedua, joint venture, di mana kita melakukan perencanaan jangka panjang ya, atau kerjasama pada pekerjaan yang besar, yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Jadi dengan kata lain, di joint venture ini nanti di dalam suatu kerjasama tersebut ada yang sifatnya ada salah satu anggota yang melakukan kerjasama atau yang memonopoli dalam hal pekerjaan tersebut. Memonopoli bukan dalam maksud untuk mengambil semua pekerjaan, tapi dia yang mengatur. Bisa dikatakan sebagai ketua lah di sini. Kemudian yang ketiga, satelit. Satelit di sini maksudnya entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Nah, ini dapat kita ambil contoh misalnya apabila di dalam hal kita melakukan suatu musyawarah mufakat, apabila tidak mendapatkan solusi, maka bisa dipending dan dilakukan musyawarah atau membentuk kelompok kecil terlebih dahulu untuk membawa aspirasinya nanti untuk menyatukan persepsi. Nah, kategori ketiga itu
melakukan kedekatan dan pelibatan, seperti misalkan membuat aliansi strategis. Maksudnya di sini adalah kita melakukan perencanaan jangka panjang kerjasama pada lebih mengarah kepada isu-isu besar yang menjadi urusan utama. Yang kedua itu melakukan union atau unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Maksudnya identitas masing-masing masih nampak di sini bahwa lembaga-lembaga yang ada di dalamnya ini masih fokus mengerjakan apa yang seharusnya tupoksinya. Tapi setelah adanya union atau gabungan ini, maka nantinya diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat berbaur sehingga dapat menyelesaikan isu-isu atau masalah-masalah secara bersama-sama. Dan kemudian merger ini dapat kita ketahui ya, dalam akuntansi juga ada penggabungan dua badan usaha menjadi salah satu badan, atau penggabungan dua usaha menjadi satu badan. Tapi kalau kita mengarahkan ke pemerintahan, maka penggabungan yang dimaksud di sini bisa lebih spesifikkan seperti perampingan suatu misalnya dinas, dari dua dinas menjadi satu dinas. Nah, ini merupakan penerapan bagaimana caranya kita menerapkan rule of government baik dalam pemerintahan atau kalau kita membawa ke skop kerja kita dalam dunia kampus. Sebagaimana tadi yang saya katakan, kita harus melakukan koordinasi, kedua integrasi, dan ketiga adalah kedekatan atau pelibatan terhadap peserta atau teman kita, atau bisa juga dikatakan kalau kita sebagai dosen, kolega kita atau stakeholder kalau di dalam pemerintahan, antar lembaga dan antar swasta ya, baik itu antar lembaga publik atau lembaga swasta. Mungkin itu dari saya, Bu, bagaimana penerapan nilai-nilai rule of government bagaimana penerapan koordinasi ya dalam rule of government. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan tentang penerapan nilai kolaborasi dalam konteks pemerintahan. Nah, di situ tadi Pak Iksan sudah menjelaskan tentang kepentingan secara sektoral. Nah, adanya ketimpangan dalam melakukan konteks pelaksanaan di pemerintahan. Tapi di lain sisi ada solusi yang diberikan, di mana dengan adanya transmigrasi yang dilakukan, contoh yang sekarang yang lagi viral, adanya IKN yang di Kalimantan itu kan membuat ibu kota negara baru, di mana di situ banyak investor yang masuk dalam melakukan kolaborasi. Nah, di situ bisa memberikan efisiensi dalam hal melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita jelaskan pada hari ini tentang mulai dari pentingnya kolaborasi, penerapannya sampai ke faktor keberhasilan dan faktor penghambatnya. Nah, demikian ya yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Diakhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.